Mudah tidak? Mudah. Ya kan? Sebenarnya senyum itu kan mudah. Senyum itu apa? Senyum itu kan definisinya menarik bibir ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm. Yang ditarik giginya namanya merongos kan? Ada sebagian orang itu, subhanallah, ketemu saudaranya nggak mau senyum, merengut. Ketemu merengut, ketemu merengut. Jadi wajahnya mohon maaf kayak nggak pernah disetrika, kusut. Padahal senyum, berwajah ceria, sumringah ketika bertemu dengan saudara kita, itu termasuk berbuat baik kepada orang lain, dan itu mendatangkan kebahagiaan. Maka orang yang banyak senyum, itu orang bahagia. Makanya orang gila, mereka senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak ada pikiran beban-beban kehidupan. Nggak ada. Akalnya sudah rusak. Maka kalau ada orang kok perengat-perengut, sering saja muram, wajahnya besar, ketahuilah dia adalah orang yang tidak bahagia. Banyak beban pikiran di benaknya, di otaknya. Saking bebannya kasih lari ke raut muka, sehingga orang yang lihatnya aja ikut sedih. Dan jangan cari, sekali lagi jangan cari suami atau istri yang perengat-perengut. Stres Anda, capek pulang kerja, ya kan? Itu aja masih bawa beban-beban kerja, sampai rumah diperenguti. Anda umurnya nggak panjang, ya? Bisa dapat serangan jantung. Cari istri atau suami yang dia itu murah sih dan pahala. Coba dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'ruf say wala antal kabiwajin talq. Jangan pernah kamu menganggap remeh suatu kebaikan, walaupun hanya sekedar bermanis muka tatkala kamu menemui saudaramu. Insya Allah sudah bisa dipahami maksud dari muka yang manis. Ada bisa nggak? Bentuk muka yang manis itu bagaimana? Saya kan semua orang itu bisa. Maka kadang kita itu perlu ya, ketika bercermin itu kita perlu latihan ekspresi mimik muka yang apa itu manis gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Ada yang kecut, ada asem, ada pahit aja ada. Jadi walaupun orang itu mungkin kurang ganteng, kurang cantik itu, tapi kalau dia itu wajahnya bisa raut mukanya manis, maka akan terasa indah. Tapi secantik apapun, seganteng apapun, kalau raut mukanya tatang guyu atau senyum, wah, kecut. Luar biasa. Mudah kan senyum. Nabi SAW juga bersabda, tabassumu fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum yang engkau berikan kepada saudaramu dihitung sedekah. Alangkah indahnya kalau kita kerja di suatu tempat yang semua orang senyum pada kita. Tapi ini jangan dikebiau ya. Manajer, bos ya, kalau karyawan yang nggak tertib ya jangan disenyum-senyum aja, lunjak nanti. Terlambat datang, nggak apa-apa, jangan gitu. Ya senyum pada tempatnya lah, ya kan? Kalau banyak senyum berbahaya, jadi disalahpahami juga. Jadi senyum sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak ada masalah kok merengut, wah ini bahaya. Jadi kalau Anda punya masalah, teman Anda itu nggak salah dia, jangan kena korban. Karena sebagian orang punya tipe itu aneh. Dia yang punya masalah, dia yang punya beban, temennya diperenguti. Kasihan dia, nanggung juga risikonya. Senyum. Nabi mengatakan senyum itu sedekah. Loh, senyum loh, sedekah, Masya Allah. Termasuklah ya kalau mau pasang foto profil BA, ya, yang mau pasang ya senyum, jangan merengut. Karena ada sebagian orang foto KTP,
Ya boleh-boleh saja. Tapi kan misalnya ada orang ini siapa toh? Lihat kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kan ya kalau senyum. Saya punya pengalaman ya. Bagaimana senyum ini bisa melunakkan hati seseorang, bahkan menjadikan orang itu simpati, tertarik sama kita. Saya ketika dulu kuliah di UMM, itu ada tukang bersih-bersih itu ya. Setiap saya ketemu sama beliau, saya ngucap salam, saya salami, kemudian saya senyum. Saya berikan senyum terbaik. Saya melakukan itu ketika itu juga sekaligus untuk mengadakan semacam penelitian kecil-kecilan. Masya Allah, beliau itu kalau ketemu saya kayak ketemu Pak Presiden, bahagianya luar biasa. Coba kalau kita memperlakukan orang sekeliling kita dengan perlakuan yang seperti itu, ketemu Assalamualaikum, kita mati. Banyak orang yang ketut. Tapi kalau kita ketemu, mau saya ya wis langsung golek HP wong. Mliti ewe medeni itu. Ini kalau mati, banyak yang bahagia. Batin. Ini batin. Jangan seperti ini ya. Banyak senyum. Aku bahagia. Ingat ya, semakin kita banyak senyum sama orang, semakin bahagia hidup kita. Semakin bahagia hidup kita. Yang kedua, contoh berbuat baik kepada orang. Berkata-kata yang baik, lemah lembut kepada orang. Kalau ngomong sama orang itu, gunakan kata-kata yang baik. Pilih kata-kata yang baik. Pilih kata-kata yang lembut. Jangan menyakiti hati orang itu. Saya punya teman ya. Ini bukan gibah karena antum nggak tahu siapa yang saya bicarakan. Bukan gibah memang. Ini untuk pelajaran. Jadi teman saya itu luar biasa. Kalau ngomong nyelkit. Di rapat aja usul nyelkit. Usul rapatnya nyelkit. Nah ada orang itu nak ngomong celkat-celkit. Jadi hati-hati kalau ngomong itu, pilihlah redaksi kata-kata yang baik. Saya kasih contoh. Ya, dalam berbicara itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah susunan kata-katanya itu harus baik. Walaupun nggak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan nggak apa-apa ya. Yang kedua nadanya. Ada orang ngomongnya baik, tapi nadanya kenceng, jadi nggak baik. Ya kan? Contoh tanya sama temennya, piye kabarit? Wow, nada kayak gitu. Makanya Nabi mengajarkan ngomongnya lemah lembut. Bagaimana kabarnya? Itu baik. Dan Nabi mengatakan kullu kalimatin thayyibah shadaqah. Setiap ucapan yang baik adalah sedekah. Masya Allah. Kita ngomong halus, lembut, baik, itu termasuk sedekah. Dan ingat ya, orang itu kalau nggak bisa jaga lisannya, selalu menyakiti tetangganya, menyakiti teman-temannya, diancam oleh Nabi masuk neraka. Ada seorang wanita ditanyakan kepada Nabi, wanita ini rajin sholat tahajud, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, tapi salitoh itu lisannya landep, nak ngomong itu nak gawe status ke langsung semua cewek langsung lagi gawe status melorok ke hati, ngomong yang melorok. Tapi sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda wanita seperti ini? Lisannya landep ini. Kata Nabi, la khaira fiha. Wanita ini nggak punya kebaikan. Hiya finnar. Dia masuk neraka. Padahal tahajud rajin, puasa sunnah rajin, sedekah oke, masuk neraka gara-gara lisannya landep. Apa meneh sing ora tau tahajud, ora tau puasa sunnah, nak sedekah mung 2.000. Lisane landep. Ya,
wassalam. Terutama wanita. Wanita itu dia secara naluri itu punya kebiasaan untuk ngomong banyak dibandingkan laki-laki. Walaupun ada laki-laki ngomong banyak, ada wanita punya banyak, tapi kebanyakan wanita ngomong banyak. Maka kalau nggak hati-hati, wanita ini kalau nggak direm, nggak dipikir-pikir, nak ngomong bahaya, bisa menyakiti banyak orang, gibah orang, madu domba, bahaya. Maka Nabi berpesan apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Imam Syafi'i mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, kalau orang itu mau berbicara, dipikir dulu. Kita mau ngomongin, dipikir dulu. Menyakiti hati orang atau tidak, gibah orang atau tidak, manfaat atau tidak. Jangan ceplos. Tidak direm. Karena kalau orang itu sudah ngomong, wah itu sulit untuk ngerem. Maka dipikir dulu kalau ngomong. Maka mari kita latihan, kita berbuat baik kepada orang lain dengan cara berbicara yang baik, lemah lembut, ya kan? Yang ketiga, contoh berbuat baik kepada orang lain yaitu adalah bersedekah. Sedekah ini, jamaah rahimakumullah, termasuk amalan yang pahalanya besar. Dan orang yang rajin sedekah ini tidak mengurangi harta, bahkan hartanya akan tambah berkah. Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Dan Nabi juga bersabda, "Fattaqun nar walau bisikit tamrah." Selamatkanlah dirimu dari neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Kalian punya kurma 1 biji, setengah dimakan, yang setengah kalian sedekahkan. Itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Apalagi sedekah makanan segini. Oh, Masya Allah. Betul-betul bisa menyelamatkan dari. Maka jangan pelit. Ada sebagian orang, Masya Allah, pelitnya kebangetan. Bahkan sama keluarganya pelit. Dan sedekah itu yang paling utama adalah sedekah kepada keluarga. Kepada bapak, kepada ibu, kepada adik, kalau sudah menikah kepada istri, kepada anak. Oh, itu sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingatkan pada jamaah sekalian ya, untuk menyisihkan sebagian rizki kita untuk sedekah semampu kita. Kalau kita sudah mampu sedekah dengan nominal miliaran, oh miliaran. Gak mampu ratusan juta, gak mampu puluhan juta, gak mampu ratusan ribu, gak mampu 10.000, gak mampu 2.000 tadi. Ya, 2.000 ora mampu. Senyum. 1.000. Wah, senyum ya, politik kelewatan. Ono kota infak disenyumin aja. Ini kota infak, monggo infak. Masya Allah. Ya, ada saudaraan kota infak itu yo ngegokil walaupun hanya 1.000 atau. Dan perlu dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk berbuat baik kepada orang yaitu adalah membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kalau ada teman kita sedang kesusahan, kita bantu, kita tolong. Ya. Kalau ada saudara-saudara kita sedang membutuhkan bantuan, kita bantu, kita tolong. Semakin kita banyak menolong orang, maka semakin bahagia hidup kita. Ya. Ya, semampu kita. Kalau misalnya kita nggak punya harta, ya, kita bisa jadi makelar kok. Jadi makelar. Saya berusaha karena saya nggak punya harta banyak, ya, maka saya berusaha untuk menjadi makelar kebaikan. Ya, saya punya 2 santri saat ini yang sedang saya bantu untuk kuliah. Bagaimana caranya? Caranya saya mencari donatur. Donatur titip ke saya yang bantu muliakan. Insya Allah lah saya dapat pahala sebagaimana orang itu bersedekah. Nah, Anda kayak gitu. Anda lihat ada tetangga Anda kesulitan makan keseharian, Anda membantu juga nggak bisa. Antum cari teman, cari kenalan, atau mungkin patungan sehingga untuk bisa bantu orang tersebut. Nah, ini Masya Allah
bisa menjadikan kita bahagia. Ingat, semakin kita itu berbuat baik kepada orang, semakin bahagia hidup kita. Terutama berbuat baik sama orang tua. Ini betul-betul menjadikan kita bahagia dan pahalanya besar. Jangan kebalik, sama teman senyum, ngomongin halus, apik, nang omah malah dadi singo. Ya macan. Justru kalau sama orang tua itu kita yang baik, yang lembut, yang halus, yang sopan. Begitu pula dengan teman juga demikian. Demikian ya yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan ternyata belum selesai ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan selesaikan. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk sharing, diskusi, atau ada yang mau bertanya, monggo saya persilakan.